sahabat yang belakangan muncul, namanya Mu'adz bin Jabal. Rasulullah tentu bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma habasaka anni? Apa yang menghalangi kau bertemu denganku? Kenapa kau terlambat datang? Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, di tengah perjalanan tadi aku berjumpa dengan orang Yahudi dan aku punya hutang kepadanya. Maka dia meminta hutang itu kepada aku. Maka itulah yang menghalangiku untuk bertemu dengan engkau. Aku ingin melunasi hutang-hutangku itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ala u'allimuka kalimat? Maukah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Yang kalimat ini kalau engkau amalkan, setidaknya engkau yang memiliki hutang yang sebesar Jabal Uhud, sebukit Uhud, adallahu alaih, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hutang itu kepada engkau. Tentu wahai Rasulullah. Apa doanya? Rasulullah SAW mengutip dalam surah atau ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Mulk, surah Al-Imran ayat 26 dan ayat 27 yang berbicara tentang kekuasaan. Allahumma malikal mulk. Wahai Mu'adz, ulangi doa ini, bacakan doa ini. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha biyadik, wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Rahmanad dunya wa rahmanil akhirah, tu'tihima. Siapa yang membacakan ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hutang-hutang. Oh muslimin, ayat ini ayat berbicara tentang kekuasaan. Bagaimana kita mendapatkan ayat-ayat ini, bagaimana turunnya juga berbicara tentang kekuasaan. Bagaimana fadilah dari ayat ini juga berbicara tentang kekuasaan dirinya terhadap harta yang dia punya. Karena dengan membaca ini, hutang yang dia punya Allah berikan jalan kemudahan untuk membayarkannya. Bukankah itu juga disebut dengan kekuasaan? Setiap kita punya kekuasaan. Kita ini jangan sangka kekuasaan itu hanya seperti jabatan. Kekuasaan kita adalah malik, kita adalah kuasa terhadap diri kita. Karena itu Allah mengatakan, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran ini adalah kuasa atas diri kita. Mata yang kita punya, kekuasaan kita. Lisan yang kita punya, kekuasaan kita. Maka semua anggota tubuh ini adalah berada di wilayah kekuasaan kita. Maka itu semua akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, malikal mulk. Ternyata yang punya kuasa ini bukan hamba. Ternyata yang punya kuasa ini bukan manusia, apalagi makhluk yang hina ini. Kuasa ini hanya milik Allah. Malikal mulk. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh hamba? Bi'iqta'i. Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada si hamba. Artinya apa? Kalau misalkan kekuasaan itu adalah miliknya Allah, punyanya Allah, maka tentu Allah pula lah yang berkehendak ingin memberikan kepada siapa yang ia suka dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang ia suka. Kalau misalkan kita tak menerima ini semua, berarti kita menentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kekuasaan itu punya Allah. Allah yang memberikan. Dan kekuasaan itu bisa Allah berikan kepada orang beriman, bisa Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim an ata'ahu Allahul mulk. Lihatlah siapa yang membantah Nabi Ibrahim. Siapa yang membantah Nabi Ibrahim? Namrud. Bagaimana Namrud? An ata'ahu Allahul mulk. Allah berikan kepada Namrud kekuasaan. Allah berikan kepada Fir'aun kekuasaan. Artinya apa? Allah berikan kekuasaan siapapun yang ia kehendaki. Dan belum tentu kekuasaan yang didapatkan oleh seorang hamba adalah tanda ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mendapatkan amanah kekuasaan, setelah diberikan amanah kekuasaan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dia mesti mencari ridha dalam kekuasaan tadi. Bagaimana mencari ridha Allah dalam kekuasaan itu? Lakukanlah amanah kekuasaan itu dengan amanah yang baik, dengan kejujuran dan keadilan, karena yang di pundakmu sungguh besar tanggung jawabnya di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kira kalau kita amanah kekuasaan yang kita punya, kita bisa. Anggota keluarga, istri, anak-anak, kita bisa. Orang terdekat sama kita, kita bisa. Tetapi kalau yang Allah titipkan itu adalah amanah masyarakat di pundakmu, maka tanggung jawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami berpesan kepada para paslon yang sudah memenangi pilkada di Sumatera Barat ini secara umum, atau di Kota Bukit Tinggi secara khusus, setelah Allah Ta'ala amanahkan kekuasaan ini di tangan kalian, wahai para pemangku kuasa, amanahlah, perhatikanlah, lihatlah. Kalau misalkan kemungkaran-kemungkaran yang selama ini tampak di kota ini, maka cegahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Karena engkau memiliki kekuatan yang power, kau memiliki kekuasaan yang besar, maka dengan kekuasaan yang kamu punya, tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Berjuanglah, kita saatnya bersama. Tidak lagi hanya karena berbeda pilihan kita berpecah belah. Tidak lagi hanya karena berbeda suara kita tak mau mendukungnya. Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menghendaki, Allah yang berkuasa, Allah berikan kekuasaannya. Dan Allah juga tanzi'ul mulk mimman tasya. Allah juga yang maha kuasa mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, bersama-samalah kita mulai hari ini, wahai hamba Allah. Bersama-samalah kita saling berjabat tangan, bersama-samalah kita saling memikul demi kemaslahatan umat dalam mendapatkan kebaikan masyarakat Kota Bukit Tinggi secara khusus. Jangan lagi pandang perbedaan-perbedaan itu, karena kita dihadapkan pada masalah yang lebih berat, masalah yang lebih besar. Bukan masalah sesama kita terus menghabiskan energi dalam hal itu, tapi kita memiliki masalah menjaga pendidikan generasi muda kita. Lihatlah berapa banyak anak-anak muda, lelaki, perempuan duduk berduaan tanpa ada rasa malunya, berjalan-jalan berduaan, padahal di atasnya ada falsafah yang besar yang diagungkan oleh masyarakat orang Minang. Oleh karena banyak tanggung jawab kita. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka yang telah diamanahi kekuasaan agar menjalankan kekuasaan ini dengan amanah dan adil. Dan kita bersama-sama sebagai mustami', sebagai mahkum, orang-orang diberikan wilayah, kewajiban kita dalam ketaatan. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan patuh kepada ulil amrinya. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia mengajak peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang di dalamnya ada kemaksiatan, maka tidak boleh patuh, tidak boleh mendengar. Disitulah amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang zalim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.